Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Raditya Wicaksana dengan NIM 461141844. Di sini saya akan menerangkan artikel ilmiah dengan judul Rancang, Bangun, dan Analisis Decision Support System menggunakan metode analytical hierarchy proses untuk penilaian kinerja karyawan. Artikel ini dibuat oleh Yosef Bagus Panoto, M. Aziz Muslim, dan Widi Nurhasanah. Mereka bertiga merupakan dosen dari Universitas Brawijaya. Sebelum menuju pembahasan utama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari DSS dan AHP. DSS merupakan singkatan dari Decision Support System, yang pengertiannya yaitu sistem berbasis komputer yang menyajikan dan memproses informasi yang memungkinkan pembuatan keputusan menjadi lebih produktif, dinamis, dan inovatif. DSS memiliki input yang datanya berasal dari hasil monitoring secara berkala atau permanen, pemodelan data, dan bisa berupa hasil observasi, membuat kuesioner atau berasal dari sebuah laporan topik. Kemudian dari input akan menghasilkan output pilihan satu hingga beberapa pilihan yang telah ditentukan. Kemudian apa itu AHP? AHP adalah sebuah metode memecah permasalahan yang kompleks atau rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian komponen. AHP mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu bentuk susunan hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap kepentingan relatif dari setiap variabel, dan mensintesis penilaian untuk variabel mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian dari situasi tersebut. Dan ini merupakan sebuah pohon metode dari AHP dalam menentukan tujuan atau goal. Terdapat beberapa kriteria. Setiap kriteria akan menentukan alternatif pilihan, yang terkadang beberapa kriteria memiliki alternatif yang sama. Nah, kali ini kita akan menuju pembahasan inti, yaitu Decision Support System penilaian kinerja karyawan. Di layar, kalian bisa melihat sebelah kiri, yaitu ada flowchart DSS menggunakan AHP, dan di sebelah tengah ke kanan itu ada prosedur dalam metode AHP. Dalam menggunakan metode AHP itu, yang pertama kita harus menentukan referensi. Menentukan referensi yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang dihadapi. Penyusunan hierarki adalah dengan menetapkan tujuan yang merupakan sasaran sistem secara keseluruhan pada level teratas. Kemudian setelah menentukan referensi, kita akan menentukan prioritas elemen. Sesuai dengan flowchart di sebelah kiri, menentukan prioritas elemen itu dimulai dari menentukan subkriteria dari tiap-tiap karyawan hingga membuat matriks nilai kriteria dan subkriteria prioritas. Penjelasannya yaitu dalam menentukan prioritas elemen, langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan berpasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Kemudian sintesis. Maksud dari sintesis, pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan di sintesis untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Dalam flowchart itu terdapat di membuat matriks penjumlahan setiap baris kriteria dan subkriteria. Kemudian mengukur konsistensi. Dalam membuat keputusan, penting untuk mengetahui seberapa baik konsistensi yang ada, karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan konsistensi yang rendah. Nah, dalam mengukur konsistensi itu selanjutnya menghitung konsistensi indeks. Nah, konsistensi indeks itu cara menghitungnya adalah CI sama dengan lambda max dikurangi N. Kemudian hasil pengurangan tersebut dibagi dengan N. Dengan N adalah banyaknya elemen. Kemudian setelah menghitung konsistensi indeks, kita akan menghitung konsistensi ratio atau CR. Kita bisa melihatnya sebelah kiri dalam flowchart. CR sama dengan CI per IR. Maksudnya itu konsistensi rasio sama dengan konsistensi indeks dibagi dengan IR. IR adalah indeks random konsistensi. Setelah mengetahui cara menghitungnya,
kita akan membuat daftar indeks random konsistensi terlebih dahulu agar dapat menghitung konsistensi ratio. Untuk tabelnya saya perlihatkan di sebelah bawah. Saya akan ngezoomnya. Kemudian setelah membuat daftar indeks random konsistensi, selanjutnya adalah memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10%, maka penilaian data judgment harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi CI per IR kurang atau sama dengan 0,1, maka hasil perhitungan bisa dinyatakan benar. Kemudian kriteria untuk sistem DSS ini. Untuk DSS pilihan karyawan, kriterianya itu prestasi kerja, kejujuran, disiplin, domisili, usia, dan masa kerja. Untuk setiap kriteria ada subkriteria. Masing-masing subkriteria itu sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kriteria ini digunakan untuk menentukan nilai karyawan. Strukturnya dapat dilihat sebelah kanan. Kemudian konseptual data model. Konseptual data model atau CDM merupakan proses konversi model pada penggunaan informasi pada enterprise yang mandiri pada penerapan detail seperti DBMS, program aplikasi, dan lain-lain. Pada sistem mempunyai 20 tabel pada basis data dengan relasi one-to-one dan one-to-many. Basis data didefinisikan sebagai kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat kelas komputer, dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Ya, kemudian untuk pengimplementasian DSS ini untuk penilaian nilai karyawan. Perangkat lunak pendukung keputusan untuk pilihan kerja karyawan menggunakan metode AHP. DSS AHP untuk perpanjangan kontrak, DFD level no system, struktur hierarki kerja DSS, konseptual data model sesuai dengan jurnal IECCIS volume 7 nomor 1 Juni 2013. Dibuat dengan bahasa pemrograman Delphi 7. Pada aplikasi ini terdapat menu untuk proses pembayaran gaji karyawan yang memiliki output berupa printout kwitansi gaji karyawan, rekapitulasi gaji karyawan, dan kwitansi pembayaran tunjangan hari raya. Dalam aplikasi tersebut menampilkan karyawan yang akan diperpanjang masa kontrak dan karyawan yang akan diberhentikan pada DSS menggunakan AHP. Karyawan yang akan diperpanjang masa kontrak dan karyawan yang akan diberhentikan menampilkan karyawan yang mendapatkan bonus dan karyawan yang tidak mendapatkan bonus. Sebagai pembanding, dikembangkan pula DSS menggunakan if-else. Pada DSS menggunakan if-else, hanya dilakukan pencocokan kriteria yang diperoleh karyawan dengan kriteria referensi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan terhadap 156 orang karyawan pada DSS menggunakan AHP, karyawan yang akan diperpanjang kontrak kerja sebanyak 153 orang, yang harus diberi pelatihan kerja sebanyak 4 orang, dan yang akan diberi bonus sebanyak 129 orang. Sedangkan pada DSS menggunakan if-else, karyawan yang akan diperpanjang kontrak kerja sebanyak 107 orang, yang harus diberi pelatihan kerja sebanyak 41 orang, dan yang akan diberi bonus sebanyak 90 orang. DSS menggunakan AHP memberikan output pendukung putusan yang lebih rasional dibandingkan DSS menggunakan if-else. Kemudian, nilai referensi DSS. Dari tabel nilai referensi DSS ini yang telah dihitung berdasarkan metode AHP tadi dapat digunakan untuk menganalisa nilai prioritas karyawan, dan dari nilai tersebut akan dibuat untuk menentukan penilaian karyawan. Di tabel 3 ada nilai referensi DSS AHP perpanjangan kontrak. Di tabel 4 ada nilai referensi DSS AHP pelatihan kerja. Kemudian ada nilai referensi DSS AHP bagian bonus. Cara menentukan nilai karyawan, aplikasi DSS itu akan menambahkan setiap nilai kriteria. Setelah ditambahkan akan muncul jumlah, dan dari jumlah itu akan muncul nilai setiap karyawan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya Fahri Raditya Wicaksana dari Universitas Negeri Semarang, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2018.